Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilayhi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghaffarud dhunub, sattarul uyub, 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, biyadihi maqalidus samawati wal ardh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ushhiduka ya Rabbana, nushhidu malaikatak wa hamalata 'arsyik wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Faballagha risalata rabbih a'zamu ma yakunu at-tabligh wa adda al-amanata al-ilahiyyah ala akmal wajhin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa usikum ayyuhal muslimun wa nafsi al-mudnibal khati'ah bitaqwallahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaquhu ayyuhal muslimun wa ati'uhu fima amarakum bih wa'lamu annakum mulaquh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 41 dan 42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak akan didatangi kepadanya kebatilan dari depan maupun dari belakang, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Begitu agungnya Al-Quran, sampai-sampai segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran ikut menjadi agung dan mulia. Ketika Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka Jibril pun menjadi sayyidul malaikat, penghulu para malaikat, bahkan diberi gelar Ar-Ruhul Amin. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi
sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun menjadi khairul umat terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi khairul layali. Bahkan di dalam Al-Quran disebut sebagai khairun min alfi syahri, satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, penghulu bulan-bulan yang ada, bulan terbaik di antara seluruh bulan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kemudian mengamalkan Al-Quran yang dia pelajari. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwasanya hati manusia yang tersentuh dengan Al-Quran, yang hidupnya berubah dengan Al-Quran, maka dia itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Al-Quran yang ada pada kita, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari, sama persis dengan Al-Quran yang ada pada masa Nabi dan para sahabat. Dengan Al-Quran Nabi mendidik sahabatnya, generasi awal Islam, sehingga Al-Quran merubah kehidupan para sahabat secara drastis dan signifikan. Padahal mereka bukan orang yang berpendidikan, mereka bukan bangsa yang memiliki peradaban seperti bangsa Romawi, Persia, atau Bizantium. Lihat saja bagaimana Umar ibn Khattab yang diberi gelar Al-Faruq, di mana 16 pendapatnya yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran untuk menguatkan pandangan dan pendapat beliau. Sebelum mengucapkan syahadat, beliau dikenal dengan seorang yang kasar, kaku, kejam, bengis, dan sangat benci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi hati Umar luluh dan lunak setelah membaca suhuf Al-Quran yang bertuliskan surat Thaha yang beliau rampas dari adiknya Fatimah binti Khattab. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sampai pada ayat ini Umar tidak kuasa melanjutkan bacaannya. Tangannya gemetar, hatinya merontak, jiwanya tergetar
dalam hatinya berkata, tidak pantas, sungguh tidak patut, tidak masuk akal membenci dan memerangi orang yang memiliki kitab suci seperti ini. Dan setelah itu Umar bin Khattab menjadi garda terdepan membela Rasulullah SAW. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari, pembegal, perampok, ayahnya pimpinan kelompok perampok yang sangat disegani dari kampung Ghifar. Hidupnya terbiasa dengan kejahatan dan kekerasan. Begitu hatinya tersentuh dengan Al-Quran, berubah menjadi tawadu, zuhud, menentang semua orang yang menumpuk harta demi kepentingan pribadi, meskipun itu adalah sahabatnya sendiri. Al-Quran datang merubah perilaku, cara berpikir, tutur kata, sopan santun, dan itulah sesungguhnya hakikat mukjizat yang paling utama dari Al-Quran, yaitu mampu merubah kehidupan seseorang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memuliakan beberapa kaum dengan Al-Quran, dan dengan kitab ini pula Allah merendahkan derajat beberapa kaum. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, kalau Al-Quran belum bisa merubah kehidupan kita, itu berarti cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yang bermasalah. Perlakuan kita pada Al-Quran hanya sebatas formalitas. Banyak di antara kita mengklaim mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 sampai 3 kali dalam sehari. Namun ayat mana yang sudah dipahami, kemudian diamalkan isi kandungannya? Paling kita hanya bisa berlomba-lomba menghitung pahala dari membacanya. Al-Quran memang beda dari kitab suci yang lain. Bila dibaca, meskipun tidak dipahami maknanya, tetap mendatangkan pahala. Namun manfaatnya sangat sedikit dibandingkan bila kita memahami maknanya. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Walid ibn al-Mughirah, tokoh kafir Quraisy, sengaja datang setiap malam ke rumah Nabi secara sembunyi-sembunyi, hanya ingin mendengar bacaan Al-Quran. Mereka sangat takjub, kagum, bahkan mengeluarkan air mata. Walid ibn al-Mughirah sampai berkata, "Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin, inna lahu lahalawa wa inna alaihi latalawa." Demi Allah, baru saja saya mendengar dari Muhammad sebuah ucapan yang bukan bahasa manusia, bukan bahasa jin. Sungguh sangat indah, menakjubkan, penuh makna dan nikmat untuk didengar. Kenapa para tokoh kafir Quraisy tersentuh mendengarkan Al-Quran, sementara kita sekarang ini, sebagian besar umat
sedikit pun tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quran. Penyebabnya adalah kita membacanya tanpa kita pahami maknanya, dan kita tidak tahu apa yang diinginkan Al-Quran dari kita. Kebanyakan kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran tidak menitik beratkan pada nilai moral atau ruh dari Al-Quran, tapi hanya terbatas pada teks-teksnya saja. Artinya kita ini baru mampu menangkap makna Al-Quran pada kesakralan dan ritual semata. Padahal setiap kita membaca, menghafal, mentadabburi, mengamalkan sesuai kesanggupan, maka Al-Quran menembus ke relung hati, membersihkan kotoran, menyingkap segala kegelapan. Qala Sayyiduna Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Jika hatimu suci dan bersih, niscaya kamu tidak akan kenyang dengan ayat-ayat Tuhan. Artinya kita tidak pernah merasa bosan bersama dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran lebih dahsyat dari kesanggupan Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Mukjizat Al-Quran lebih hebat dari tongkat Nabi Musa yang dapat menjelma menjadi ular dan dapat membelah lautan. Al-Quran mampu mengeluarkan umat yang tidak berperadaban, jahiliyah, saling bunuh hanya karena hal-hal yang sangat sepele. Ratusan tahun hidup seperti itu, lalu mereka dijadikan oleh Al-Quran khaira ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, tidak ada yang bisa pungkiri keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran. Namun apakah tujuannya? Hanya berhenti pada membaca dan menghafalnya saja? Atau tujuan sesungguhnya adalah supaya kita memahami maknanya dan mengamalkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita membaca dan menghafal Al-Quran seperti rekaman kaset, MP3, MP4 dan aplikasi lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita membaca dan menghafal Al-Quran seperti burung beo yang pandai meniru kalimat yang diulang-ulang saat memberinya makan. Para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in saat membaca dan mempelajari Al-Quran tidak akan pindah ke ayat berikutnya atau ke surah berikutnya sebelum mereka memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Para sahabat tidak akan pindah membaca surah Ali Imran misalnya sebelum mereka paham makna ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah lalu mengamalkannya. Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kunna idza ta'allamna minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam nujawizha hatta nata'allama ma fiha minal ilmi wal amal." Jika kami mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum kami paham makna yang terkandung dalam 10 ayat tersebut kemudian mengamalkannya. Jadi
ayat itu mereka baca, mereka pahami maknanya, mereka tadabburi, mereka amalkan, lalu mereka hafal, baru kemudian mereka beralih membaca ayat lainnya. Metode mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah iqra, baca, ifham, pahami, tadabbar, renungi dan tadabburi, tabbaq, amalkan, ihfaz, jaga dan hafal. Jadi iqra, ifham, tadabbar, tabbaq, ihfaz. Sementara metode kita sekarang ini adalah ihfaz, ihfaz dan ihfaz, hafal, hafal dan hafal. Problem kita dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan Al-Quran bukan di bacaannya, bukan pula di hafalannya. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat terpuji, sangat mulia, merupakan cahaya di atas cahaya. Syariat Islam akan memerintahkan kita untuk membantu, mendukung dan memberi semangat para pembaca dan penghafal Al-Quran agar kemutawatiran Al-Quran tetap terjaga dengan baik, sehingga Al-Quran bisa diwariskan secara turun-temurun sampai hari kiamat. Saat ini ada euforia di kalangan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Di satu sisi kita bahagia jika umat Islam memiliki perhatian yang sangat besar pada Al-Quran. Tapi di sisi lain yang harus diingat dan harus diperhatikan adalah bahwa Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca dan dihafal. Yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas. Isinya harus dibaca, dihafal, dipelajari, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan ini. Wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, pembicaraan tentang Al-Quran sesungguhnya membicarakan sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Dari sisi manapun kita memulai pembicaraan, maka kita akan temukan dan rasakan bahwa ia bagaikan samudra luas yang dalam dan tidak bertepi. Akan selalu ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari hasil tadabbur dan pembacaan kita terhadap Al-Quran. Seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Abdullah Darras dalam kitab An-Naba'ul Azim mengatakan, ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudutnya yang lain. Dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang kita lihat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka mustahil ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hakikat ilmiah. Mustahil ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Jika ada kalimat yang bisa dijadikan kesimpulan dalam khutbah singkat ini, khatib ingin mengatakan bahwa yang pertama, Al-Quran di samping harus dibaca dan dihafal, juga harus dipelajari, dikaji,
ditadabburi dan dipahami maknanya, baik makna tekstual maupun kontekstual, lafzian wa ma'nawiyan, sehingga kandungannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu ilahi yang dijamin kebenarannya, wahyullahil ma'sum. Sedangkan pemahaman kita terhadap Al-Quran itu adalah produk manusia, juhdin basyari, bisa benar dan bisa juga salah. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran adalah kitab masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pemahamannya lentur, fleksibel, dan tidak kaku. Salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun, Al-Quran tetap menjadi sumber kebenaran yang mutlak, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ja'alna mimman yatadabbarul kitaba wa yutabbiqu mastata'a minhu ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bi taqwallahi ta'ala fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alil qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa fid dunya manhaju tariquna wa fil qabri nuran wa anisana wa fil qiyamati syafi'an lana baina yadayk. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tawaffana ya Allah wa anta radin 'anna ghayra ghadban. Allahumma yammin kitabana wa yassir hisabana wa sahhil tajawuzina 'ala sirat. Allahumma arzuqna ladzatan nazari liwajhikal karim wa akrimna bi jiwari sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrillahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salat.